Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prita Pindia Yudia Ruci dari kelas R6J dan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang essence of curriculum, curriculum development, dan curriculum design. Pengertian atau essence of curriculum. Kurikulum adalah rencana atau sistem yang mengorganisir dan mengarahkan proses belajar mengajar. Kurikulum juga mempunyai tujuan dan komponen. Tujuan kurikulum yaitu ada 3, yang pertama menetapkan tujuan pendidikan dan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang kedua ada mencapai hasil belajar yang diinginkan, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga ada implementasi nilai-nilai dalam masyarakat melalui proses pendidikan. Lalu, komponen kurikulum juga memiliki 3 komponen, yaitu tujuan pendidikan, konten pembelajaran, dan metode pembelajaran. Tujuan pendidikan yaitu apa yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Kalau konten pembelajaran itu materi atau topik yang harus dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Yang ketiga ada metode pembelajaran, yaitu teknik dan cara penyampaian materi yang digunakan guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Selanjutnya ada peran kurikulum dalam masyarakat. Kurikulum memiliki peran penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang seperti tertulis dalam dokumen esensi kurikulum adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa sebagai implementasi nilai-nilai dalam masyarakat. Kurikulum dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan ada pun contoh implementasi dari Essence of Curriculum ini yaitu Kurikulum 2013 di Indonesia yang merupakan contoh implementasi esensi kurikulum yang fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Kurikulum ini dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dengan mempersiapkan siswa yang memiliki kompetensi dan karakter yang kuat. Selanjutnya ada Curriculum Development. Curriculum Development sendiri adalah proses perencanaan dan perancangan penerapan serta evaluasi kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan, efektif, dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang dinamis. Kurikulum Development sendiri mempunyai proses pengembangan dan model pengembangan. Proses pengembangan meliputi identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, desain konten dan struktur, serta evaluasi dan revisi. Identifikasi kebutuhan meliputi analisis kebutuhan masyarakat, industri, dan perkembangan ilmu. Perumusan tujuan menetapkan tujuan pembelajaran spesifik dan struktur. Desain konten dan struktur yaitu menentukan materi, waktu, dan urutan pembelajaran, serta yang terakhir ada evaluasi dan revisi, mengkaji ulang dan melakukan perbaikan. Di sisi lain, Kurikulum Development juga mempunyai model pengembangan, yaitu berisi 3 model pengembangan, yaitu model tradisional, model kompetensi, dan model berbasis keterampilan. Model tradisional itu pendekatan berbasis disiplin ilmu atau mata pelajaran. Model kompetensi fokus pada pencapaian kompetensi tertentu. Sedangkan model berbasis keterampilan fokus pada keterampilan praktis untuk dunia kerja, seperti banyaknya sekolah-sekolah yang berbasis kejuruan, seperti broadcasting atau yang lain-lainnya. Adapun tantangan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada keseimbangan fleksibilitas dan standarisasi. Menyeimbangkan antara kebutuhan untuk standarisasi untuk menjamin kualitas dan keadilan dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan lokal dan individual. Yang kedua ada integrasi keterampilan abad 21 yaitu untuk memasukkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi ke dalam kurikulum tradisional. Yang ketiga ada relevansi dan keberlanjutan. Memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Yang keempat ada implementasi efektif. Memastikan kurikulum yang dikembangkan dapat diimplementasikan dengan efektif oleh guru di kelas. Ini melibatkan pelatihan guru, penyediaan sumber daya, dan dukungan keberkelanjutan. Kurikulum development sendiri mempunyai partisipasi stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum tersebut.
Pihak tersebut ada beberapa, yaitu pendidik atau guru yang menjadi pihak implementasi kurikulum di kelas, serta ahli kurikulum, pakar yang memiliki pengetahuan, serta komite nasional atau lokal, lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, serta orang tua, masyarakat, industri, atau dunia kerja. Mereka sendiri mempunyai bagian masing-masing untuk menjadi keterlibatan pihak untuk menciptakan kurikulum yang relevan dan baik. Yang terakhir ada kurikulum desain. Kurikulum desain juga mempunyai elemen, yaitu ada 4 elemen. Yang pertama ada tujuan dan sasaran pembelajaran, konten pembelajaran, metode pengajaran, serta strategi evaluasi. Tujuan dari pembelajaran kurikulum desain adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, dan terukur sebagai acuan dalam desain kurikulum. Yang kedua ada konten pembelajaran, yaitu menyusun materi ajar yang sesuai dengan tujuan konteks pembelajaran. Serta ada metode pengajaran, menentukan pendekatan pengajaran yang sesuai, misalnya ceramah, diskusi, studi kasus, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat ada strategi evaluasi, yaitu menyusun cara-cara untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran, baik melalui tes proyek atau penilaian lainnya. Adapun jenis-jenis kurikulum desain. Yang pertama ada desain linear, materi yang diajarkan secara berurutan dan bertahap. Yang kedua ada desain spiral, yaitu materi yang sama diajarkan beberapa kali di berbagai tingkat dengan peningkatan kesulitan. Yang ketiga ada desain modular, yaitu pembelajaran dibagi ke dalam modul-modul yang bisa dipelajari secara fleksibel. Misalkan modul-modul itu seperti buku yang dijual di koperasi atau dimanapun kalian bisa akses. Kurikulum desain juga memiliki pendekatan. Pendekatan kurikulum desain antara lain adalah pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Pendekatan induktif sendiri dimulai dari contoh atau kasus praktis untuk menyimpulkan teori atau prinsip. Yang kedua ada pendekatan deduktif, yaitu dimulai dari teori atau konsep umum dan berlanjut ke aplikasi praktis. Contoh-contoh desain kurikulum yaitu adalah dalam desain kurikulum untuk mata pelajaran matematika dapat memperkenalkan konsep dasar seperti bilangan dan kemudian kembali lagi untuk memperkenalkan topik lebih lanjut seperti aljabar dengan meningkatkan kesulitan. Kesimpulannya adalah penyusunan kurikulum juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam pendidikan. Tentu saja, seperti pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum nasional melalui Kementerian Pendidikan agar sesuai dengan standar yang berlaku. Namun tidak hanya pemerintah, sekolah swasta dan yayasan besar juga dapat menyusun kurikulum mereka sendiri, tetapi tetap harus mengikuti standar nasional. Universitas atau lembaga pendidikan tinggi juga memiliki fleksibilitas dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan dunia kerja. Syarat utamanya adalah memiliki dana mandiri yang cukup. Serta kurikulum sendiri memiliki peran yang penting dalam memastikan kualitas pendidikan. Dengan adanya kurikulum yang standarisasi, setiap siswa di berbagai daerah mendapat kualitas pembelajaran yang setara. Selain itu, kurikulum harus selalu diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan teknologi dan dunia kerja. Lebih dari itu, kurikulum juga berfungsi untuk menyelaraskan tujuan pendidikan nasional agar dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, serta akademik, tetapi juga berkarakter dan berdaya saing. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya Prita Pindia Yudia Ruci. Terima kasih telah menonton.